Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Widayasuti. Saya dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menelaah buku Matematika SMP kelas 8 semester 2 karya Abdurrahman As'ari, Muhammad Thoriq, Eric Valentino, Zaino Imran, dan Ibnu Taufik. Nah, di dalam buku Matematika kelas 8 semester 2 ini terdapat beberapa bab materi. Yang pertama yaitu ada, mari kita lihat di sini ya. Yang pertama itu ada bab 6 tentang teorema Pythagoras. Selanjutnya ada bab 7 yaitu tentang lingkaran. Ada bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Bab 9 tentang statistika, dan yang terakhir bab 10 tentang peluang. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 4 memutuskan untuk menelaah bab 9 yaitu tentang statistika. Nah, di dalam buku ini bab 9 tentang statistika itu pertama kali buku ini menjelaskan atau menginformasikan seorang aktuaris. Siapa sih seorang aktuaris itu? Nah, jadi seorang aktuaris itu ialah ahli dalam ilmu statistika yang nantinya akan bekerja di bidang keuangan atau seperti perusahaan asuransi jiwa atau segala macam. Nah, jadi kan kita sering bertanya-tanya nih, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari statistika? Apa sih kegunaannya di bidang pekerjaan nantinya? Kan sering tuh kita bertanya-tanya seperti itu. Nah, jadi di buku ini langsung diinformasikan pertama kali. Sebelum kita masuk ke materinya, langsung diinformasikan sama buku ini. Jadi kegunaan kita mempelajari statistika itu untuk di pekerjaan nanti itu di bagian apa. Nah, di buku ini langsung diinformasikan seperti itu. Jadi murid juga dapat membacanya langsung, kegunaan ilmu statistika nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam buku ini ada yang namanya kata kunci. Apa sih sebenarnya kata kunci itu? Nah, jadi kata kunci ialah kata yang istimewa. Kenapa dikatakan dengan kata yang istimewa? Karena dari kata kunci ini nantinya kita atau murid akan mengetahui kata-kata yang akan digunakan dalam materi statistika ini. Nah, di sini terdapat 5 kata kunci, yaitu ada kata-kata, median, modus, kuartil, dan jangkauan. Jadi murid dapat langsung berpikir, oh berarti nantinya di bab statistika kita akan mempelajari yang namanya rata-rata, median, modus, kuartil, dan jangkauan, seperti itu. Nah, selanjutnya di buku ini ada juga menampilkan kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Jadi kompetensi dasar itu ialah pengetahuan, sikap, atau keterampilan minimal yang harus dicapai seorang siswa setelah mempelajari statistika ini. Jadi, kompetensi dasar itu merupakan suatu target yang harus dicapai seorang siswa setelah mempelajari statistika ini. Nah, jadi kompetensi dasar yang harus dicapai itu ada 2. Yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Jadi, seorang siswa diharapkan setelah mempelajari statistika ini, dia dapat menganalisis data. Dia dapat menganalisis suatu data, baik nilai rata-ratanya, mediannya, modusnya, dan selain itu dia juga dapat mengambil kesimpulan dari distribusi data yang disajikan itu. Nah, selanjutnya target atau kompetensi dasar yang kedua dalam bab statistika ini yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, yang pertama tadi kan seorang siswa diharapkan dapat menganalisis. Nah, yang kedua, seorang siswa dapat menyajikan dan menyelesaikan masalahnya. Jadi, diharapkan seorang siswa itu setelah mempelajari statistika ini, dia dapat menyajikan distribusi datanya, dapat menyelesaikan masalah tentang distribusi data itu, yaitu mengenai median,
rata-rata, modus, atau sebaran data semacamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bab ini juga dipaparkan tentang pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu ialah pengalaman yang dapat diambil oleh siswa setelah mempelajari bab statistika ini. Jadi, setelah mempelajari bab statistika ini, seorang siswa mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, yang sebelumnya dia tidak paham tentang apa itu distribusi data. Jadi, setelah mempelajari bab statistika ini, seorang siswa mampu menganalisis distribusi data itu. Selanjutnya, seorang siswa akan memiliki pengalaman berupa dia mampu menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran datanya. Yang pertama, dia mampu menganalisis. Yang kedua, dia mampu menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Nah, yang ketiga, pengalaman belajar yang dapat diambil seorang siswa setelah mempelajari bab statistika, yaitu dia mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Maksud dari masalah kontekstual, jadi seorang siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal yang ada di buku, namun seorang siswa mampu juga menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya yang berkaitan dengan statistika itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di buku ini juga menampilkan yang namanya peta konsep. Jadi, peta konsep itu ialah susunan konsep yang berkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi, dengan melihat peta konsep ini, seorang siswa mampu memahami awal mula yang harus dipelajari dari bab statistika ini apa, sampai nanti akhirnya itu apa. Nah, di sini dapat kita lihat peta konsep dari bab statistika itu. Yang pertama sekali seorang siswa pasti mempelajari namanya statistika. Selanjutnya di dalam statistika itu, seorang siswa yang pertama sekali akan mempelajari namanya pengukuran data. Nah, pengukuran data itu terbagi menjadi dua. Di sini disebutkan pengukuran data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ukuran penyebaran data. Yang kedua ada ukuran pemusatan data. Jadi seorang siswa terlebih dahulu akan mempelajari namanya ukuran penyebaran data. Yang kedua baru ukuran pemusatan data. Nah, di dalam ukuran penyebaran data ini, seorang siswa belajar namanya jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, selanjutnya demikian juga di ukuran pemusatan data, seorang siswa mempelajari yang namanya mean, median, dan modus. Jadi, dengan melihat peta konsep ini, seorang siswa SMP kelas 8 semester 2 sudah mampu memahami materi apa saja yang akan nanti dibahas dalam bab statistika ini. Seperti itu. Jadi, peta konsep ini lebih untuk memudahkan seorang siswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam bab statistika ini, buku ini juga menampilkan seorang ahli dalam statistika, yaitu Genichi Taguchi. Bapak ini merupakan seorang insinyur dan ahli dalam bidang statistika. Yang di awal tadi buku ini menampilkan yang maksudnya profesi yang nantinya bekerja di bidang statistika, yaitu bernama aktuaris. Nah, selanjutnya di buku ini juga menampilkan siapa sih sebenarnya tokoh terkenal, tokoh ahli dalam bidang statistika. Nah, ternyata tokoh itu yaitu Dr. Genichi Taguchi. Jadi seorang siswa atau murid dapat membaca biografi dari Dr. Genichi Taguchi ini. Nah, selanjutnya di dalam bab statistika ini terdapat beberapa kegiatan. Yaitu di sini ada 4 kegiatan. Di kegiatan 9.1, seorang siswa akan melakukan kegiatan yaitu menganalisis data. Kegiatan 9.2 yaitu ada menentukan rata-rata atau mean suatu data. Nah, 9.3 menentukan median dan modus suatu data. Yang terakhir di bab statistika ini ada kegiatan 9.4 yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Nah, jadi kelompok 4
memilih untuk menelaah dua kegiatan saja, yaitu menganalisis data dan menentukan rata-rata atau median suatu data. Nah, mengenai kegiatan yang akan dipelajari di bab statistika akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.